Haleluya, kita bersyukur anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kembali kita dapat memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita datang dalam kerinduan yang sungguh-sungguh, namun datang dalam kekudusan, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama angkat hati kita menyembah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang kudus, yang layak dipuji ditinggikan. Katakan kepada Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kami sujud menyembah Engkau. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, haleluya. Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kuduslah Kau Tuhan, Kau yang layak dipuji disembah. Haleluya. Amin. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di hari ini Tuhan, Engkau menganugerahkan lagi Tuhan kekuatan, kesehatan, kemampuan, di mana kami dapat lagi beraktivitas sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan, Engkau pimpin dari setiap ibadah kami Tuhan, dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan dapat Engkau memberkati Tuhan kami, setiap para pendengar yang ada Tuhan, melalui online yang ada Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan, sebagai pemimpin pujian, singers Tuhan, yang hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan mengambil bagian Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada dalam urapan yang daripada Engkau Tuhan. Kami sebagai pemuji penyembah juga Tuhan, Engkau urapi Tuhan, jemaat yang ada Tuhan, Engkau urapi, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau beracara Tuhan di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah berdoa kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Mari kita bersorak memuji Tuhan, bahwa Allah kita, Allah yang besar,
Besarkan nama Tuhan, tinggikan, agungkan, muliakan nama Yesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang kuasa, bahkan Tuhan yang menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak karena Dia layak dipuji dan ditinggikan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Dia. Bersoraklah Itulah bagi Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan lagi kepada Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Serukanlah nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, bahkan Dia tak tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama
Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Karena itu biarlah kami datang menyembah Engkau dan yakin Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Dan saat ini pun, saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau Allah yang kudus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali katakan kepada Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam hidup kami karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kembali lagi untuk terima firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu berikan dalam hidup kita untuk rindu untuk menghidupi firman Allah. Setiap apa yang kita dengar, biar kita lakukan dalam hidup kita. Mari naikkan nyanyian kepada Tuhan yang berkata, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Mari kaum wanita terlebih dahulu naikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kaum pria katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
berdaulat atas hidupku. Oh haleluya, hidupku ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Benar pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah naik kepada Engkau Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Membawa kesukaan bagi Engkau Tuhan. Dan kami semua sebagai pemuji-pemuji-Mu Tuhan, kami boleh menerima berkat atasnya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau pada kami semua Tuhan, melalui hamba-Mu yang Kau sudah utus bagi kami. Urapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami, kekurangan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan, hingga kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh menerima berkat firman Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami dan kami siap menerima firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, diberikan kesempatan lagi dapat beribadah bersekutu. Tema tahun ini, Jemaat Ketapang, Keramat, dan Soho, kita sudah tahu bersama, yaitu tetaplah berdoa. Dan hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan masih ada di dalam pusaran berdoa. Kali ini kita akan melihat doa Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus juga berdoa untuk pribadinya. Jadi hari ini mengambil tema doa Yesus, doa pribadi dan doa syafaat. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ada beberapa ayat yang akan kita baca. Yohanes 17 ayat 1-4, kemudian kita lompat di ayat 17-19. Yohanes 17 ayat pertama sampai keempat berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
kita lompat di ayatnya yang ke-17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Di ayat pertama dan ayatnya yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus meminta atau dia berdoa kepada Bapa di sorga supaya segera dimuliakan. Yesus akan segera dimuliakan. Apa arti pengertian yang ada di sini? Kalau kita menghubungkan dengan Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-39, di mana di sana Tuhan Yesus mengatakan akan datang Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan. Tetapi Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Begitu Yesus menuju ke kayu salib, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke sorga. 10 hari kemudian setelah Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, doanya, permintaannya untuk segera dimuliakan, itu menunjuk kepada bagaimana Yesus harus menuju ke kayu salib untuk dimuliakan. Jadi, Yesus itu dimuliakan di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, kalau kita mundur di pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama dari Injil Yohanes ini, dia sudah tahu bahwa saatnya dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kemudian, di pasal 16 ayatnya yang ke-16, Yesus katakan bahwa tinggal sesaat lagi murid-muridnya akan melihat dia. Jadi, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sudah tahu saatnya dia akan kembali kepada Bapa. Sudah saatnya dia akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam dunia ini, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Dengan jalan Yesus dimuliakan di atas kayu salib. Jadi, kalau kita melihat dari apa yang kita sudah baca ini, kayu salib, kalau pemerintahan di zaman itu, pemerintahan Roma, atau orang-orang yang menyaksikan penyaliban Yesus, itu adalah merupakan peristiwa yang memalukan, sesuatu yang menjadi kutuk, atau merupakan hukuman bagi Yesus. Tetapi justru kayu salib itulah Yesus dimuliakan. Dan Yesus menyelesaikan pelayanannya atau pekerjaannya di dalam dunia ini, yaitu dengan menebus dosa-dosa manusia. Kalau kita melihat dari apa yang diminta oleh Yesus sendiri, bahwa Yesus sudah tahu dia akan segera beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia juga sudah tahu bahwa dia akan segera dimuliakan. Tetapi dia memohon, dia meminta, saatnya telah tiba Bapa untuk mempermuliakan Yesus. Hanya saja, Yesus tetap memohon. Di sini memberikan kita pengertian, sekalipun Yesus sudah tahu, dia akan segera menyelesaikan pelayanannya. Tetapi, hal itu
bukan berarti Yesus berdiam diri. Bukan berarti Yesus tidak memohon. Justru Yesus memohon. Yesus meminta supaya dia dimuliakan. Kalau kita melihat jauh ke belakang, di zaman raja-raja, ada seorang nabi yang melayani pada waktu itu. Namanya Nabi Elia. Dan kita sudah tahu ada satu peristiwa besar yang pernah terjadi di zaman Alkitab. Ini peristiwa yang begitu dahsyat, di mana dunia pada zaman itu pernah selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Bayangkan saja, dunia pada waktu itu digoncangkan dengan kemarau yang berkepanjangan selama 3,5 tahun. Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama berkata begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nabi Elia secara gamblang, tegas mengatakan kepada Raja Ahab, tidak akan turun hujan di waktu-waktu itu, di waktu-waktu kemudian, kecuali Nabi Elia sendiri yang mengatakannya, bahwa akan turun hujan. Jadi, Tuhan menghukum dunia pada waktu itu dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Hanya dengan doa Elia lah akan turun hujan. Elia sudah tahu bahwa dengan doanya lah Tuhan akan turunkan hujan. Kemudian di pasal 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia bahwa Tuhan akan segera memberikan hujan untuk bumi. Perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Kemudian, apa yang terjadi? Rupanya, Nabi Elia, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan turunkan hujan. Padahal dia sendiri tahu, Tuhan sendiri sudah berfirman kepada dia bahwa Tuhan akan segera menurunkan hujan. Hanya saja, Elia, dia ternyata memohon kepada Tuhan. Di pasal 18 ini, 1 Raja-Raja 18 ini, ayatnya yang ke-42 sampai 45. Ayat 42 sampai 45 berkata begini. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia,
Pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap, maka langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Elia sudah diberitahukan oleh Tuhan akan segera datang hujan. Dan Elia sendiri sudah mengatakan awal bahwa hari-hari ke depan tidak akan ada hujan kecuali dialah yang mengatakannya. Di sini Elia datang berdoa. Dia membungkukkan badannya dan kepalanya bisa sampai menyentuh ke tanah. Dia berdoa di atas gunung Karmel. Dan dia katakan kepada bujangnya, coba kamu pergi lihat ke arah laut. Pertama kali dia meminta, belum terjadi apa-apa. Bujangnya katakan, tidak ada apa-apa. Kedua kali, ketiga kali, sampai ke-6 kali, dia berdoa. Tidak ada apa-apa. Begitu kali yang ke-7, dia berdoa. Kemudian bujangnya melihat ada awan hitam yang naik dari arah laut. Dan itu menandakan bahwa akan turun hujan. Elia berdoa sampai 7 kali. Dan yang terjadi begitu yang ke-7 kali itu, sudah ada awan hitam yang muncul. Itu adalah pertanda akan segera turun hujan. Dan betul terjadi, turunlah hujan yang lebat pada waktu itu. 3,5 tahun bumi ini tidak pernah mendapatkan air. Begitu Elia berdoa, Allah menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Saudara-saudaraku, Elia ini sudah tahu bahwa akan turun hujan. Tetapi di sini kita melihat dia memohon kepada Tuhan supaya hujan itu turun. Dia berdoa bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai 7 kali. Elia meminta supaya Tuhan mendatangkan hujan bagi bumi. Di zaman itu sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan pada ke-7 kalinya dia berdoa, di sanalah Tuhan menurunkan hujan. Yang kita lihat di sini, dari doa Elia ini, bahwa Elia sudah tahu akan terjadi hujan, akan turun hujan. Tetapi dia tetap meminta kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan turunkan hujan. Jadi, kalau kita melihat dari 2 hal ini, mulai dari permohonan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus, kemudian juga doa dari seorang Nabi Elia. Ini merupakan doa yang spesial, doa yang khusus. Sama-sama sudah tahu. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan menuju ke kayu salib untuk dimuliakan di sana. Tetapi Tuhan Yesus tetap bermohon, meminta untuk segera dia dipermuliakan. Nabi Elia sudah tahu bahwa Tuhan akan turunkan hujan. Tetapi dia tidak berdiam. Dia tetap memohon, meminta. Dia tetap berdoa kepada Tuhan supaya turunkan hujan. Tuhan turunkan hujan. Dan hal itu terjadi. Ini menunjukkan kepada kita, sekalipun mereka, 2 tokoh ini, Tuhan Yesus dan Nabi Elia, mereka sudah tahu hal itu akan terjadi. Tetap saja mereka berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Bermohon kepada Bapa di sorga. Yang terjadi untuk kita bagaimana?
doa umum pada umumnya bagi kita orang-orang yang percaya. Kita meminta sesuatu yang kita belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Yang belum disingkapkan kepada kita, hal itu akan terjadi. Ada orang-orang yang memang meminta sesuatu, dia sudah tahu Tuhan akan melakukan hal ini. Misalnya, Tuhan akan segera mengambil seseorang di antara keluarganya. Entah itu ayah, ibu, atau anak. Tapi keluarganya bermohon supaya orang yang mereka kasih itu tidak diambil oleh Tuhan. Jadi mereka meminta kepada Tuhan. Tapi mereka sudah tahu bahwa orang yang mereka kasih itu akan diambil oleh Tuhan. Tapi hanya mereka meminta supaya hal itu tidak terjadi. Ada di antara kita yang berdoa kepada Tuhan, yang kita belum tahu apakah itu akan terjadi. Dan kita berdoa dengan iman kita. Di Injil Lukas 18, Injil Lukas 18 ayatnya yang ke-7 berkata begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apa yang kita minta kepada Tuhan yang belum terjawab? Apakah doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan itu, katakanlah doa yang umum? Kita belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, tetapi kita meminta kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan. Atau mungkin ada doa yang khusus, seperti Tuhan Yesus dan juga Nabi Elia. Sudah tahu hal itu akan terjadi, tetapi mereka tetap saja bermohon, meminta kepada Bapa di sorga. Itu adalah doa yang khusus. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah kita berdoa secara khusus, bermohon dengan sesuatu yang memang kita tahu akan terjadi? Atau kita bermohon, meminta sesuatu kepada Allah? Hal itu kita belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Apa yang harus kita perbuat? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Entah itu kita sudah tahu Tuhan akan berikan, atau sesuatu yang kita belum tahu apakah Tuhan akan berikan atau tidak. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan di sini berkata, tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang meminta, kepada orang-orang yang berseru, kepada orang-orang yang berdoa siang dan malam? Sebagai orang yang percaya, apakah Tuhan akan menjawab doa kita atau tidak? Prinsip kita, tetap berdoa. Ini merupakan doa pribadi dari Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan doa syafaat yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus? Di ayat 17 sampai 19 kita sudah baca ayat tadi. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
arti kata kudus, yaitu disendirikan atau dikhususkan untuk Tuhan. Terpisah dari yang tidak baik, dipisahkan dari yang cemar, dipisahkan dari kefasikan. Orang-orang yang dipisahkan dari hal-hal yang buruk. Jadi, kudus itu intinya adalah orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang dikhususkan, dan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Jadi, doa Tuhan Yesus, doa syafaat Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu dikuduskan di dalam kebenaran. Tidak hidup di dalam kecemaran, tidak hidup di dalam kefasikan. Tetapi orang-orang yang dikuduskan ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mundur di kitab Kejadian pasal 18, bagaimana Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Karena Tuhan akan segera menghukum Sodom dan Gomora ini. Dosa-dosanya telah naik di hadapan Tuhan. Abraham, dia datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita membaca di ayat 23 sampai 24, di sana Tuhan datang kepada Abraham datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau akan menghukum orang-orang benar dengan orang fasik? Kalau seandainya di sana ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghukum? Tuhan katakan, tidak, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora, karena di sana ada 50 orang benar. Kemudian Abraham meminta penawaran dengan Tuhan sampai 6 kali. Doanya yang terakhir, yang ke-6 kali dia katakan, apakah kalau ada 10 orang benar di sana, apakah Tuhan akan menghukum? Tuhan katakan tidak. Jadi, memberikan kita pengertian bahwa seandainya di Sodom dan Gomora itu ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi ternyata Tuhan tidak menemukan 10 orang benar di sana. 10 orang benar bisa menyelamatkan Sodom dan Gomora dari hukuman. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya, yang dikuduskan, kalau kita sudah dikuduskan lewat kebenaran, lewat firman Tuhan, berarti orang-orang yang dikuduskan ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Coba ingat, peristiwa besar juga yang pernah terjadi di zaman Nuh. Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya tidak dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nuh adalah orang benar di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika, maksud saya 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2 ayat 1-3 berkata begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Nasihat firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada Timotius, supaya menaikkan permohonan, ucapan syukur, doa syafaat, untuk raja-raja, untuk semua orang. Jadi salah satu di sini adalah doa syafaat. Berdoa syafaat untuk semua orang, bahkan dikatakan di sini
untuk pemerintah, untuk para pembesar, para raja-raja. Supaya kita bisa hidup tentram, hidup di dalam kesalehan. Dan firman Tuhan menegaskan, doa syafaat di sini merupakan sesuatu yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi, doa syafaat adalah sesuatu yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Kata syafaat itu artinya perantara. Jadi kalau kita berdoa syafaat, intinya kita di situ seperti seorang perantara. Kita berdoa untuk orang lain kepada Allah. Kita adalah perantara atau mediator, penengah, di mana kita berdoa untuk orang lain, untuk pemerintah, untuk kota, untuk tempat tinggal kita. Kita doakan kepada Allah. Orang-orang Yehuda yang ditawan di Babel, di dalam Yeremia 29, ayatnya yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan untuk kota itu di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Jadi orang-orang buangan pada zaman itu disuruh oleh Tuhan, mereka berdoa untuk kota di mana mereka Tuhan buang, yaitu kerajaan Babel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kota kita, untuk negara kita, untuk pemerintahan kita, itu adalah hal yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Lakukanlah sesuatu untuk memuliakan Allah. Lakukanlah hal yang berkenan di hadapan Allah. Salah satunya berdoa syafaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Doa Tuhan Yesus di sini, doa pribadi dan doa syafaat. Apakah di antara kita hanya berdoa saja untuk pribadi kita? Doakan untuk keluarga kita. Doakan untuk orang lain. Doakan untuk pemerintah kita. Doakan para pemimpin kita. Doakanlah negara kita. Doakan kota kita. Hal yang seperti ini adalah hal yang baik di mata Tuhan. Dan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di siang ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan berhenti untuk memohon, meminta kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berikan hati yang rindu berdoa bukan hanya pribadi, tetapi berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk para pemimpin bangsa. Berdoa untuk kota, untuk negara, dan bangsa-bangsa yang lain. Inilah perbuatan yang baik, dan ini adalah hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Taruh kami semangat, sukacita untuk berdoa terus Tuhan. Siang dan malam ada ungkapan syukur, ada doa, ada permohonan yang dinaikkan. Mengalirlah kuasa Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini Roh Kudus, mengalirlah di dalam pribadi kami Roh Kudus, pulihkan kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
menjadi kerinduan kami Tuhan. Penuhilah kami dengan roh-Mu, roh yang membangkitkan sukacita, semangat, kekuatan bagi kami untuk berdoa, untuk selalu senantiasa Tuhan, baik siang dan malam, memanjatkan doa, permohonan di hadapan Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Doa Tuhan Yesus yang berdoa supaya dimuliakan. Tuhan juga yang berdoa untuk murid-murid supaya mereka dikuduskan dan mereka hidup di dalam kebenaran. Tuhan, ajarkan terus kepada kami supaya kami tahu berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berdoa juga untuk orang lain, untuk pemerintah, untuk kota, untuk bangsa ini. Karena hal-hal ini adalah hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami semua memiliki Tuhan, hati untuk selalu berdoa bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang lain. Kami boleh bersyafaat. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkatilah umat Tuhan, jemaat, Ketapang, Keramat, dan Soho secara khusus. Biar iman kami semua boleh bertumbuh, bertambah, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah umat Tuhan selalu hidup di dalam kekudusan, hidup selalu di dalam kebenaran, penuh dengan firman dan Roh Kudus. Berkati pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, kesaksian jemaat Tuhan. Tuhan yang terus campur tangan. Berkatilah keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala. Berkati terus dalam pelayanan, dengan pengurapan, dengan roh hikmat dan wahyu, dengan karunia-karunia Roh Kudus, memperlengkapi mereka. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara dengan sempurna sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus, persekutuan, sukacita, penyertaan oleh Roh Kudus, beserta dengan kita hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.